Shalom, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Kami masih bisa hidup, kami bisa bernafas karena anugerah-Mu. Pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun renungan firman-Mu singkat, tapi turut berkat buat kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga menaikkan doa sama. Amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat 31. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Yesus menjadikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal satu lagi. Dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu lihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dalam siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menurut firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menurut firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku hendaki tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, dan sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Bapa aku melakukan segala sesuatu yang seperti diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Puji Tuhan, suatu mutiara indah yang terdapat di pagi. Banyak mutiara-mutiara yang indah yang tidak dapat dipotong, tapi yang sangat menarik pagi yang boleh menjadi berkat. Kita perhatikan pada ayatnya ke-26. Tapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus disebut Roh penghibur
bahkan juga Roh penuh yang mengingatkan akan firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan yang didengungkan oleh hamba-hamba Allah, firman Allah yang kita dengar. Dan kita mau praktekkan firman Allah kapan? Ketika kita mengalami sesuatu dalam keadaan sulit, firman Tuhan mengingatkan kita. Dalam keadaan senang, firman Tuhan mengingatkan kita. Apalagi ketika kita ada masalah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita kuat, kita tabah, kita mampu, kita bisa. Firman Tuhan itulah Roh Kudus yang mengingatkan. Bukan karena pinter gagah kita, tapi karena Roh Kudus, kata Zakaria. Ya. Dan Roh Kudus betapa penting. Kita izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus menguasai pikiran sampai angan-angan kita, bahkan perjalanan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana Roma 8 ayat 4, kalau kita anak Allah, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang sangat diberkati, bahwa bukan dalam pimpinan Roh Kudus, kalau tidak adakan mesbah, tapi karena Roh Kudus bicara, saudara taat adakan mesbah. Pagi ini, duduk kaki Tuhan. Amin. Mari sama-sama dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semua takut pada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.